bersama saya. Katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara, bisa tambah naik sedikit. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tadi kita nyanyi berkali-kali Tuhan menolong kita. Berkali-kali Tuhan menguatkan kita. Berkali-kali berarti ada sesuatu yang dikerjakan oleh Tuhan dalam hidup kita, bukan 1-2 kali, tetapi berulang-ulang kali. Karena itu saya mengajak kita di minggu yang masih, ini merupakan khotbah seri. Kalau saudara ingat, minggu lalu kita ada di Yohanes pasal 20 mengenai penampakan Yesus. Kita masih berada di seputar penampakan Yesus, tapi saya kasih tema pagi hari ini dan sebentar masih dalam Yohanes pasal 21. Kita akan baca dari ayat 1 sampai 19 dengan tema, perhatikan baik-baik, jangan tunggu sesuatu terjadi baru kita mau cinta Tuhan, baru kita mau ikut Tuhan, baru kita mau melayani Tuhan. Saya kasih ingat kita, karena kita sudah merasakan banyak kebaikan Tuhan, maka saya kasih ingat 3 hal ini dalam belajar penampakan Tuhan pada ketiga kalinya. Jangan tunggu sesuatu yang terjadi, maksudnya 3 hal akan terjadi, baru kita mau cinta Tuhan, ikut Tuhan, dan melayani Tuhan. Kita sering kondisi tertentu kita cinta Tuhan, kondisi tertentu kita lupa Tuhan, kondisi tertentu kita melayani Tuhan, kondisi tertentu kita tidak mau melayani Tuhan. Mari kita baca Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 19. Tapi menyingkat waktu, saya hanya mau baca ayat 17. Kita bangkit berdiri supaya nanti kita banyak duduk. Bapak Ibu perhatikan ayat ini. Ayat ini punya makna yang sangat luar biasa bagi kehidupan kita. Bapak Ibu baca dalam Yohanes pasal 21 ayat 17. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3 dengan keras. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kali, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, apalah, gembalakanlah domba-dombaku. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Perhatikan yang saya mau bahas adalah 2 kalimat ini. Perhatikan, ada kalimat pertanyaan dan ada kalimat perintah. Dalam ayat ini ada dua kalimat. Satu kalimat pertanyaan, yaitu apakah Petrus engkau mengasihi aku? Betul ya? Dan Petrus jawab, aku mengasihi kamu. Dan ini pertanyaan 3 kali. Ada pertanyaan yaitu apakah engkau mengasihi aku. Lalu pertanyaan perintah. Perintah itu adalah kalau kamu mengasihi aku, kamu gembalakanlah domba-dombaku. Tadi 2 kalimat ini mewakili, tadi saya bilang, jangan tunggu situasi ini baru kita mau cinta dia. Karena tadi dia tanya toh, cinta, apakah engkau cinta saya? Jadi jangan tunggu 3 peristiwa ini baru kita mau cinta Tuhan. Sekaligus jangan tunggu untuk kita, kata menggembalakan domba ini bicara tentang melayani Tuhan. Jangan tunggu 3 peristiwa yang nanti saya sampaikan ini baru kita mau melayani Tuhan. Dalam segala situasi, sakit, susah, senang, duka, apalagi sedih, gembira, sehat, tidak sehat, diberkati atau tidak diberkati, Anda harus memilih. Tadi saya bilang, tetap setia ikut Tuhan, tetap setia cinta Tuhan, dan tetap setia melayani Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah, apa yang saya maksud dengan 3 hal ini? Pertanyaan ini dijawab dengan 3 peristiwa, atau perintah ini juga dijawab oleh 3 peristiwa. Kalau saudara ingat khotbah saya minggu lalu kan pasal 20 bercerita tentang apa? Nah, coba saya mau uji yang minggu lalu. Tentang apa itu? Tentang mereka tangkap ikan toh? Betul toh? Nah, ini kita lupa, aduh kasihan sekali. Peristiwa mereka, Petrus itu setelah Yesus bangkit, dia kembali menjadi nelayan. Ya, pasal 20. Dan ketika itu dia ajak para teman-teman yang lain untuk pergi tangkap ikan. Saudara harus paham apa yang maksud saya dengan ayat ini. Jadi waktu itu dia pergi mancing ikan, seolah-olah mengatakan begini, dulu sebelum Yesus mati saya memang ikut dia, saya cinta dia, saya melayani.
Tapi setelah dia mati, kayaknya saya harus pulang kembali jadi nelayan. Jadi cintanya Petrus itu bertumbuh ketika satu peristiwa yang mungkin kelihatannya baik, baru dia mau melayani Tuhan, baru dia mau cinta Tuhan. Itu sebabnya dalam konteks ini dia dipulihkan cintanya dan komitmennya untuk melayani. Nah, adakah kita di peristiwa ini? Yang pertama, apa itu peristiwa yang pertama? Saudara-saudara dengar baik-baik. Saya mau sampaikan ini, saudara. Satu, jangan tunggu susah. Saudara dengar baik-baik. Jangan tunggu sudah susah atau ada masalah baru mau cinta Tuhan, baru mau ikut Tuhan, baru mau melayani Tuhan. Perhatikan ini. Jangan tunggu apa? Susah dulu, baru atau ada masalah dulu, baru apa? Mau ikut Tuhan, cinta Tuhan, dan melayani Tuhan. Siapa mau tunggu susah baru kita mau melayani Tuhan? Ternyata Petrus itu begitu. Komitmen dia melayani Tuhan dan cinta Tuhan, kan ditanya di ayat 17 ini kan, kamu cinta saya? Kalau kamu cinta saya, melayani. Tapi Tuhan lihat bahwa Petrus ini dalam konteks, dalam pemikiran saya adalah dia tunggu susah dulu baru dia bikin komitmen baru untuk cinta Tuhan dan melayani Tuhan. Nah, apa maksudnya saya begini? Jadi jangan tunggu kamu susah dulu, jangan tunggu kamu ada masalah dulu. Kan ada orang begitu. Kalau masih aman-aman hidup ini, semua lupa Tuhan. Nah, nanti kalau Tuhan sudah izinkan susah, baru dia berasa, oh mungkin ini Tuhan mau panggil saya melayani Tuhan. Itu maksud saya. Coba kita lihat ayat ini, perhatikan ayat ini. Jadi ayat sebelum Tuhan tanya dia, apakah engkau mengasihi aku, gembalakan domba-domba. Pada ayat 3 dari Yohanes pasal 21 ini menarik, dia bilang begini, kata Simon Petrus kepada mereka, kepada siapa? Teman-temannya, para murid yang lain, aku apa? Pergi menangkap ikan. Perhatikan kata itu, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tapi perhatikan, malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Jadi peristiwa sebelum Tuhan tanya dalam ayat 17 dimulai dengan ayat 3. Ada persoalan. Mereka mau tangkap ikan, tidak ada. Jadi kasarnya mereka susah. Kan tidak punya makan toh. Mereka susah dulu. Baru ayat 17 Tuhan tanya, baru seolah-olah dia sadar. Jadi kesusahan Tuhan izinkan, lalu Tuhan buat mujizat bagi dia, baru Tuhan tanya, dia bilang saya mengasihi. Apa artinya? Banyak kali kita seperti itu. Tidak mau ikut Tuhan dalam keadaan baik-baik. Tunggu sudah susah dulu. Tunggu sudah bisnis hancur. Tunggu sudah maaf, saya minta maaf, saya sebut. Tunggu kita sakit-sakit dulu. Tunggu kita sudah punya beban berat, baru kita mau ikut Tuhan, cinta Tuhan, dan melayani Tuhan. Saya tidak mau. Masih sehat ini yang saya layani Tuhan. Masih kuat ini yang, masih bahagia ini yang kita layani Tuhan. Kan ini lain. Sudah tidak ada apa-apa, betul toh? Kan dia bilang, kami tidak tangkap apa-apa. Sudah tidak ada apa-apa baru mau melayani Tuhan. Kan banyak kali orang begitu. Bisnis masih berkembang, lupa Tuhan. Nanti subangkrut baru bilang Tuhan, kalau Tuhan berkati kembali bepung bisnis, beta mau melayani Tuhan. Jangan tunggu susah dulu. Tidak ada kata amin. Jangan tunggu susah dulu. Jangan tunggu ada teguran Tuhan sampai kita tidak ada apa-apa dulu baru kita mau melayani Tuhan, cinta Tuhan. Amin. Orang muda dengar, jangan tunggu lu tidak ada apa-apa, maksudnya lu pun kekuatan tidak ada baru lu mau melayani Tuhan. Jangan. Ini kan begitu, tidak tangkap apa-apa. Coba lebih menarik ayat 5. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah engkau mempunyai lauk pauk? Lauk pauk saja tidak punya. Kita ini susah-susah minimal ada super mie, berarti ada lauk. Tapi dalam konteks ini mereka jawab gini, jawab mereka, tidak ada. Ini susahnya minta ampun. Yang menarik, yang lebih parah lagi, ada orang, maaf ya, sudah susah luar biasa, juga belum bisa cinta Tuhan. Sudah susah luar biasa, juga tidak mau melayani Tuhan. Ini parah, paling parah sudah. Kalau ini saya bilang jangan tunggu sampai susah,
Jangan tunggu sampai bangkrut dulu. Saya omong begini karena saya punya seorang jemaat. Ini kesaksian hidup. Dia diberkati, punya usaha, dalam waktu singkat usahanya berkembang. Tapi maaf ya, saya selalu melihat setiap kali dia dengar firman Tuhan main-main. Saya pernah tegur dia di atas mimbar. Saya bilang, "You jangan terlalu sombong dengan you punya itu kekayaan." Saudara tahu, beberapa tahun kemudian habis. Dia harus jual rumah sekitar 3 rumah. Bisnisnya hancur. Dikejar-kejar polisi. Apakah kita mau tunggu begitu dulu? Baru kita mau cinta Tuhan, melayani Tuhan. Saya omong ini fakta terjadi. Ya. Dan saya kasih ingat kita, jangan tunggu maaf. Kuliah kita gagal, kalau saya pembahasannya. Jangan tunggu kita susah waktu kita pun kuliah gagal, baru kita mau cinta Tuhan. Justru sebaliknya, masih dalam keadaan baik-baik ini, lebih baik cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, sekaligus melayani Tuhan. Kasih tepuk tangan itu Tuhan. Mereka bilang, kami tidak ada apa-apa, lauk pauk saja. Ini tingkat kesusahan, tingkat dewa ini. Kita susah-susah kan minimal ada beras, betul tuh? Ini sampai tanya, lauk pauk ada tidak? Tidak ada. Saya susahnya orang tuh minimal sayur putih ada, lauknya ada. Tetapi dalam konteks ini, mereka tidak punya apa-apa. Ayat 17 dia tanya, apakah engkau mengasihi aku? Seolah-olah Tuhan mau bilang, coba lu lihat ayat 3. Kamu ini tunggu susah baru kamu bisa bilang, I love you Jesus. Saya mau menggembalakan, saya mau melayani Tuhan. Saya tidak mau. Saya masih mau di saat saya senang. Di suatu saat saya sedang ada dalam keadaan fit inilah. Saya mau cinta Tuhan. Saya mau mengikuti Dia. Dan saya mau melayani Dia. Nah, saya tidak karang-karang ya. Ini catatan Alkitab yang bilang. Jadi jangan tunggu pertama apa? Susah dulu. Baru mau ikut Tuhan, cinta Tuhan dan melayani Tuhan. Orang muda, yang tunggu lu susah dulu. Tapi di saat sekarang inilah kita melayani Tuhan. Amin. Saya tidak akan lama-lama di sini, susah. Yang kedua, saya mau sampaikan. Ini terbalik dari poin 1. Kalau tadi poin 1 jangan tunggu susah dulu, kan? Poin kedua ini terbalik. Pertanyaan ayat 17, kamu mengasihi aku, layani aku, gembalakan domba-dombaku. Tapi ternyata ada ayat yang ini yang muncul di dalam, bukan ayat 7 ya, saudara lihat ini. Jangan tunggu diberkati dulu, baru mau melayani Tuhan. Nah ini terbalik. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anakku, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Dulu susah, kan? Dulu susah. Tapi ayat 6 sudah diberkati. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperoleh. Lalu mereka menebarkan dan mereka tidak dapat menariknya. Karena apa? Banyak ikan, berkat mulai banyak ini. Itu sebabnya ayat 17 tanya, seolah-olah Tuhan bilang begini, apakah lu tunggu dulu lu diberkati baru saya harus tanya, lu cinta saya baru lu bilang lu cinta? Dulu tidak punya apa-apa, sekarang punya. Dan Tuhan tanya, kalau saya pun nyambung, kalau saya jadi Yesus, saya bilang, iya karena lu kan dulu tidak punya ikan, sekarang saya kasih ikan, makanya lu cinta saya toh. Tapi tidak apa-apa lah, sekarang lu cinta saya, gembalakan, layani. Artinya poin kedua, terbalik dari poin 1. Jangan tunggu diberkati dulu, baru mau melayani Tuhan. Jangan tunggu susah, pertama. Yang kedua, jangan tunggu lu diberkati dulu, baru mau melayani Tuhan. Ayat 9-11 bilang begini, supaya saudara tahu ini berkat. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api dan arang di atasnya ikan dan roti. Minggu lalu saya sudah sampaikan. Mereka ini tidak punya ikan. Dan ikan itu masih di atas perahu. Herannya ikan sudah ada di darat. Apa? Ini berkat yang berlipat-lipat. 11. Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala ke darat, penuh ikan-ikan besar. Berapa? Kita bilang 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata 100 berapa ini?
53 ini sedang bicara begini. Banyak orang berdebat dengan angka, tapi menurut saya 153 ini adalah kemampuan pukat itu sudah pada puncak. Makanya Alkitab bilang begini, sungguh demikian itu jala tidak koyak. Jadi begini, kalau ini jala kemungkinan hanya bisa maksimal 100. Ternyata Tuhan kasih lebih, sampai hampir koyak, walaupun tidak koyak. Itu berarti kemampuan jala ini sudah melebihi batas sebenarnya. Lihat, kalau Tuhan kasih berkat itu kadang-kadang begitu kan. Kadang kita rasa susah seperti ayat 3, tapi kadang Tuhan berkati kita seolah-olah orang gue bilang mau tapoa, mau tumpah keluar. Nah, Petrus begitu. Dia tunggu pertanyaan, apakah engkau mengasihi aku? Saat setelah diberkati oleh Tuhan. Dia pun contoh begini. Ada orang mau melayani Tuhan kalau semua sudah beres, semua sudah diberkati. Contoh, kalau saudara kuliah, saudara bilang gini, Bapak, beta sibuk dengan kuliah. Nanti kalau beta lulus S1, beta melayani Tuhan. Itu salah. Menurut ayat ini, Petrus itu bukan hanya waktu susah baru mau melayani. Diberkati, baru dia mau melayani. Ya kan? Konteks ayat 17 kan baru terjadi. Tapi sebelumnya ayat ini, dia pun terjemahan. Kalau ada orang bilang begini, makanya ada orang pun doakan bilang begini, Tuhan, kalau beta lulus polisi, beta akan melayani Tuhan. Terbalik. Waktu lu masih susah, belum diberkati, harus sudah melayani Tuhan. Apalagi saat diberkati. Kan ada orang lain, setelah diberkati tanya, diberkati dengan pekerjaan, dengan uang, dengan bisnis yang berkembang. Tanya, kenapa tidak kebaktian? Kenapa tidak melayani? Aduh Bapak ya, kita pun toko rame. Beta juga bos suruh sana, suruh tugas sana. Ini di pelajaran ini. Jangan tunggu diberkati. Kenapa jangan tunggu diberkati baru melayani Tuhan? Karena biasanya bukan hanya orang susah yang baru mau ingat Tuhan, tapi orang yang diberkati dengan banyak kadang-kadang lupa Tuhan. Saya selalu bilang ada jemaat di sini yang keluar dari gereja itu, hanya saya minta satu. Saya lihat dia pun bisnis diberkati, pesanan-pesanan banyak. Jadi saya bilang, lu gereja dulu. Tersinggung, pergi. Saya tidak rugi. Saya kasih tahu saudara ini ayat bilang begitu. Dulu susah minta, Bapak Gembala kita doa ya supaya saya pun bisnis. Pesanan tambah banyak, sampai minggu juga orang pesan. Lupa, pergi dari gereja gara-gara. Traktir saya makan, saya bilang dia sama dia, lu traktir ya, tapi ini terakhir kali. Lu tidak gereja, saya tidak akan mau ditraktir lagi. Apa artinya? Saya mau pesan dia. Lu dulu susah, sekarang diberkati. Tapi untuk beribadah, jangankan melayani, beribadah saja kamu tidak mau. Makanya Tuhan harus tanya kita lagi. Kira-kira ini kalau saya jadi Tuhan, ini orang ini mau kasih apa? Sengaja kasih susah supaya dia ingat saya. Dia juga lupa. Saya kasih dia bahagia, kasih 153 ekor, kasih bisnis, kasih pelanggan banyak, tambah gila dia. Saya kasih ingat kita ya. Kalau kuliahmu masih baik, raport nilaimu masih bagus, itu tidak berarti yang kau kejar itu sampai lupa Tuhan. Justru nilaimu makin bagus, justru skripsimu lagi diberkati, itu saat kamu lebih giat melayani Tuhan. Berkat itu kan tidak selamanya uang. Sehat ini juga berkat. Napas ini berkat. Jangan tunggu Tuhan ambil ini napas dulu baru kita mau melayani Tuhan. Kalau Tuhan sedang mengaruniakan sesuatu yang baik dalam hidup kita, baik-baiklah dengan Tuhan. Saya ulangi lagi. Kalau Tuhan sedang membuat segala sesuatu baik dalam hidup kita, berkat baik, sehat baik, rumah tangga baik, anak-anak baik, kuliahmu baik, maka kamu harus buat yang lebih baik untuk Tuhan. Pagi ketika saya renung, saya bilang, Tuhan tolong supaya saya bisa sampaikan ini, jemaat tangkap ini. Amin. Saudara lihat,
waktu diberkati, itu bukan justru alasanmu tinggalkan Tuhan. Saya pesan saudara yang masih kuliah, masih melayani, belum ada kerja. Tolong ya, kalau sudah kerja, itu bukan berarti kerja menjadi segala-galanya. Tuhan kasih 153 ekor. Itu supaya Tuhan tanya, kau mengasihi saya, kau melayani saya, gembalakan dombanya. Itu begitu artinya. Kalau kau diberkati, bukan kau bikin banyak alasan. Saya sibuk. Ini ujian terakhir. Boleh. Tetapi ingat, kalau sampai kamu benar-benar lupa sama Tuhan, kamu jahat sama Tuhan. Ibu Yanti misalnya kasih saya sesuatu terus, lalu saya lupa dia, itu jahat. Apalagi dengan Tuhan, dia kasih apa yang tidak dia kasih. Uang dia kasih untuk kita, napas dia kasih, sehat dia kasih, apalagi harta dia kasih, apalagi keluarga dia kasih. Tapi untuk kita mau kasih waktu sebentar dengan Tuhan, rasanya susah. Amin. Jadi kalau kalian dapat pekerjaan, suami istri dapat pekerjaan, saat yang lain masih lamar-lamar kerja. Suami istri dapat kerja, ingat, atur waktu baik-baik untuk Tuhan. Dia bilang, yang kedua pesan saya, jangan tunggu diberkati baru melayani Tuhan. Jangan tunggu sukses dulu. Pokoknya Bapak, kalau beta wisuda, habis beta wisuda, beta pasti melayani Tuhan. Saya kasih ingat saudara, orang-orang seperti ini saya sudah ketemu paling banyak adalah dusta. Saudara percaya, saudara tangkap saya berkata, orang-orang yang berjanji nanti diberkati dulu, nanti sukses dulu, biasanya kebanyakan dalam pantauan saya orang-orang yang berdusta dengan Tuhan. Betul, saya omongin. Karena ini pengalaman tidak usah di mana-mana, di ini gereja. Kita didik orang, kita dukung orang, kita ajari orang bagaimana dia cinta Tuhan supaya Tuhan berkati. Berkat datang, pekerjaan datang. Nah, berkat itu tadi saya bilang bukan hanya uang ya. Dulu tidak punya suami, dapat suami. Dulu tidak punya istri, dapat istri. Tapi habis itu hilang. Bagi saya, mungkin mereka pikir begini, kalau kasih tinggal di gereja, kami gereja rugi. Anda yang rugi. Karena Anda tidak tangkap isi hatinya Tuhan. Isi hati Tuhan itu bukan sekedar Anda diberkati. Isi hati Tuhan ada dalam ayat 17. Kamu mengasihi aku, kamu cinta saya, gembalakan, artinya layani aku. Jadi dengar ya, saudara dengar baik-baik. Tujuan Tuhan kasih pemberian ikan yang berlimpah ini hanya untuk Petrus semakin cinta dia dan mau melayani dia. Saya ulangi lagi, saudara dengar baik-baik. Tujuan Tuhan memberikan engkau sehat, kuat, punya uang, punya bisnis baik, punya keluarga, punya anak-anak yang baik, punya kepintaran, punya kehebatan, punya daya pikir yang smart. Semua itu Tuhan kasih. Ingat, bukan untuk engkau pergi jauh dari Tuhan. Justru ayat 17 harus bertanya setiap kali kamu sukses. Ayat 17 harus selalu terngiang di telinga kita, apakah kami mengasihi Tuhan atau tidak. Ini ujian itu justru di sini. Kalau kamu sukses, ini justru di sini. Kadang-kadang saya jujur ya, maaf, saya mendapati ada jemaat-jemaat yang mencurigai khotbah-khotbah gembala. Bapak ini, dia lihat ketong jarang-jarang gereja, ketong ada kerja banyak, baru dia sindir. Ini bukan masalah sindir, ini ayat yang bilang. Saya selalu menggali Alkitab dengan cara sederhana supaya orang bisa paham. Tadi susah, baru ayat 17 tanya, dia bilang I love you. Sekarang Tuhan kasih senang, dia tanya lagi, lu cinta saya? Baru Petrus bilang I love you. Jangan tunggu kita diberkati baru I love you itu keluar. Lalu apa beda kita dengan orang dunia yang berkata apa? Orang dunia saya bilang apa? Ada uang abang disayang, tak ada uang abang ditendang. Kadang-kadang kita seperti itu. Belum diberkati. Ini ada orang bilang doa tikam lutut, tikam kaki, tikam kepala. Tapi saya telah diberkati. Bukan tikam kepala, angka kepala. Dan yang lebih lucu,
Orang seperti itu kita setugur supaya ingat Tuhan kasih lu berkat. Keluar sambil bikin tambah lebih lagi. Saya olah-olah bilang begini, kalau omong beta ditambah diberkati. Saya malah lucu lihat orang begini. Kasih posting saya olah-olah. Lu lihat, beta tidak gereja juga diberkati. Lu salah lu salah. Jangan sampai Tuhan ubah kita pada ayat 3. Sampai tanya, lu ada apa? Tidak ada apa-apa. Kan banyak, saya ketemu banyak orang begini. Masih sukses, lupa Tuhan. Akhirnya Tuhan ambil itu kekayaan, itu berkat. Tidak punya apa-apa. Kan dalam cerita perumpamaan yang dia bilang, seorang tuan pergi ke negeri yang jauh, dia kasih tinggal berapa talenta? 1, 2, dan 5. Betul ya? 2 kembangkan jadi 5 kembangkan jadi. Saya tanya saudara, yang 1 kembangkan tidak? Apa yang Tuhan bilang sama dia? Ambil kembali, ambil dari dia. Lalu bukan hanya ambil, masukkan dia di dalam kegelapan yang paling gelap. Apa artinya? Kalau kamu diberkati, kamu dipercayakan sesuatu, kalau mau supaya Tuhan tambah lagi, kan yang 5 jadi 10. Bahkan dikatakan Alkitab, ambil yang 1 punya itu, dia bilang apa? Kasih yang 10. Jadi kalau Tuhan berkati saudara, jangan kurangi berkat Tuhan itu dengan dia rampas kembali, karena engkau melupakan dan tidak mencintai dia. Amin. Saya kasih ingat yang kaum muda, yang saudara yang Tuhan setiap kali terima raport, terima hasil nilai, orang mengatakan ranking 1, ranking 2, ranking 3. Lalu Anda belajar sampai lupa Tuhan, Anda belajar sampai lupa melayani Tuhan. Saya kasih ingat, berapa banyak orang pintar bisa jadi gila. Saya tidak gertak saudara, ini fakta. Kalau begitu tadi saya bilang, kalau diberkati selalu bertanya, apakah saya masih mengasihi Yesus? Apakah saya semakin mau melayani Tuhan? Saudara, saya baca, saya lupa, aduh sayang saya lupa. Saya lupa presiden keberapa Amerika. Kapan hari saya menemukan artikel salah satu presiden, nanti saudara cari sajalah. Salah satu presiden, saya kok bisa tiba-tiba lupa. Itu saudara-saudara di masa tuanya atau di masa pensiun setelah presiden dia dianggap presiden yang paling ngaco, paling gagal. Isu mengatakan dia presiden yang paling buruk menurut artikel yang saya baca. Tapi saudara tahu ini yang dia lakukan. Ketika dia di titik itu, dia memilih untuk jadi apa saudara? Guru sekolah minggu. Seorang presiden, guru sekolah minggu. Presiden mau jadi guru sekolah minggu. Nanti tak cari saya di internet, pas ketemu. Presiden melayani sekolah minggu. Maaf ya, saya harus bicara agak keras. Kita ini baru jadi hansip saja, minta melayani Tuhan susah. Baru jadi hansip. Ini pukulan untuk kita. Presiden memilih jadi sekolah minggu. Dan saudara tahu, akhirnya dia diberkati kembali oleh Tuhan, luar biasa. Saya baca sekaligus mendengar khotbahnya Pendeta Mel Atok. Dia bercerita tentang salah satu bupati Sumba, sampai hari ini masih sapu gereja. Nanti saudara cari di internet, itu ada keluar tuh, lagi viral-viral. Bupati sapu gereja, GKS, Gereja Kristen Sumba, sapu. Makanya saya minta maaf ya. Itu sebabnya saya bilang sama ketua komodo, bikin jadwal. Tak peduli, maaf Pak Bambang, mau kaya kah, mau miskin, sapu gereja. Kenapa? Saya selalu bilang, itu orang besar, bupati, masih mau bersihkan gereja. Kenapa? Karena dia sadar, dia diberkati, dia jadi bupati karena Tuhan. Kemarin seorang tanya kepada saya, Jer, lu masih seperti dulu kah? Saya duduk di Oramat, saya bilang, maksudnya saya berharap lu masih seperti dulu. Saya bilang sama dia, saya mengerti pertanyaan dia.
Saya bilang sama dia, kakak datang ke gereja setiap hari Jumat dan Sabtu, saya cuci kamar mandi, WC-nya umum dan WC-nya saya masih cuci. Dia bilang, masih lu lakukan, lu sudah gembala. Masih saya lakukan. Untuk apa kamu lakukan? Supaya jaga hati saya tidak melupakan Tuhan. Makanya saya paling benci, ya, saya kasih ingat ke muda, saya paling benci orang sombong, apalagi tidak mau bersihkan rumah Tuhan. Karena bupati saja masih mau. Kenapa? Sadar hidup ini karena Tuhan. Jadi saya bersyukur bahwa sekarang gereja kita selalu bersih, ya. Maksudnya selalu ada yang kerjakan. Saya tidak lagi pikir. Tapi saya kasih ingat, makin diberkati. 153 ekor. Kalau ini angka dalam rekening 153 juta. Kalau ini angka di deposito 153 miliar. Itu berarti apa? Jangan lupa Tuhan. Jangan lupa cinta Tuhan, apalagi lupa melayani Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi Tuhan kasih kita segala fasilitas bukan untuk kita lupa Tuhan. Yang terakhir, saudara lihat ini, yang terakhir. Saudara lihat ini baik-baik, saya terakhir. 3. Jangan tunggu sudah tua, sakit-sakitan, baru tadi saya bilang mau cinta Tuhan, mau ikut Tuhan, dan mau melayani Tuhan. Ini saya tidak karang, ada di ayat, saudara jangan salah. Saya masih khotbah kontekstualis pasal 21 ini. Jangan apa? Tunggu sudah tua, artinya sudah tak berdaya. Tua itu kan bicara sudah tak berdaya, sudah lemah, sudah tidak bisa bikin apa-apa. Bahkan saya lebih kasar ini, saudara dengar ini. Jangan tunggu sudah dekat mati, baru mau cinta Tuhan, mau melayani Tuhan. Ini poin terakhir. Jangan tunggu sudah tua, lemah, sakit-sakitan, dan dekat dengan mau mati, baru kita mau cinta Tuhan, ikut Tuhan, dan melayani Tuhan. Saudara pikir saya karang? Coba saudara lihat ayat ini. Saudara lihat ini. Saudara lihat ini. Ternyata dia menubuatkan Petrus setelah dia tanya, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakan domba-dombaku. Ternyata saudara tahu, Petrus itu sebelumnya siapa? Menurut saudara Petrus itu siapa? Waktu dia masih muda, masih kuat, dia siapa Petrus? Satu, dia mulut besar karena orang Tuhan bilang begini, nanti kalian ini waktu saya disalib, disiksa, kalian akan tercerai-berai seperti orang yang anak ayam yang tidak punya induknya. Lalu Petrus bilang begini, orang lain bisa lari, orang lain bisa menyangkal, saya tidak. Itu mulut besar. Tetapi saudara tahu, di samping mulut besar ternyata dia apa? Dia menyangkal Tuhan. Apa artinya? Kalau sampai dia menyangkal Tuhan, kira-kira dia cinta Tuhan tidak? Pertanyaan ini sederhana. Kalau sampai dia menyangkal Tuhan, logika kita dia cinta Tuhan tidak? Tidak. Ternyata 3,5 tahun Tuhan kasih dia ikan. Waktu perahu dia hantam gelombang, Tuhan tolong buat mujizat. Saya kasih tahu saudara, dia tidak cinta Tuhan. Sampai di ayat ini, saudara lihat, saya baca, Bapak Ibu baca supaya mengerti ini ayat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa? Ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Ini kan model kita toh. Suruh gereja, kan masih kuat. Piknik camplong, piknik mana lagi? Soe, piknik mana lagi? Atambuan, tidak gereja, masih kuat nah. Tetapi ingat, saya kasih tahu saudara, ingat, ya, masih bisa angka ban muka, bahkan belakang. Itu tidak apa-apa. Biasanya orang begini lupa Tuhan. Tidak ada kata amin. Hanya ini kenapa tidak datang si A? Bapak ini hari ketong ada acara sedikit di mana? Bawang mata.
Jadi izin ya Bapak. Ya kan Alkitab bilang masih muda nah. Gonceng 3, belok kiri belok kanan siksa. Itu kan masih muda begitu. Lu belum tahu nanti tua itu jangankan lu mau siksa bos, angka motor dorong saja tidak kuat. Tapi saudara lihat ini, tetapi terbalik. Tetapi jika engkau, bukan saya yang bilang sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau, membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Lihat, dulu itu kita masih muda, orang pas kita jatuh, lu kira kita tidak kuat kok? Sembarang saja. Tapi nanti suku tua, umur 70, mau bangun saja bilang, cucu, pegang kakek pun tangan. Nah begini ini baru Petrus sadar. Lu kuat, lu mau menyangkal, lu kuat, lu lari tinggalkan saya. Tapi lu lihat nanti lu akan tua. Orang ikat lu pun tangan dan bawa kemana saja dia mau. Amin. Dulu kita mau jalan kan jalan saja toh. Sekarang mau pergi kamar mandi, cucu, oma mau pergi kamar mandi, panggil ku cucu angkat, diri jalan. Apa artinya? Kalau muda pakai, jangan tunggu setua. Saya setua saja, 52 saya masih mau melayani. Lalu saudara, 18 tahun hanya gaya-gaya saja. Jalan terbuka dada. Sekarang lu jalan buka dada Bapak. Nanti seumur 70 mau buka dada ke sobongkol, ini mau buka apa? Yang buka kaki saja. Betul tuh, saudara lihat opa-opa itu. Mau jalan, saudara lihat tadi jalan. Tapi kalau seopa-opa pakai kaki, karena itu tidak kuat, dopang kiri, dopang kanan. Mana betefung, mana kacamata. Dulu pakai mata masih lengkap, sekarang mana kacamata. Jantungmu tua. Lalu dibilang apa? Sampai di mana nih? Mengulurkan tanganmu, orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Saudara tahu, di negara-negara maju, kalau di Asia, khusus Indonesia, orang tua yang membesarkan kita, yang kasih kuliah kita sampai kita sukses, tua kita rawat, betul toh? Tapi di luar negeri tidak lagi. Kalau kita tua, Alkitab bilang, bawa ke tempat yang tidak dikehendak. Itu tidak heran. Saya lihat ada oma-oma yang kaya, dia bilang begini, saya kasih kuliah sepupu anak cucu mereka sukses, ada yang di Amerika, di Australia. Tapi waktu mereka sukses tidak ada waktu mereka taruh dia di mana? Panti jompo. Ini Alkitab bilang. Nah sebelum saudara ditaruh di panti jompo, lebih baik melayani Tuhan. Amin. Saudara mau marah, Alkitab bilang, kalau muda atur sendiri, tua diatur orang. Amin. Jadi saya kasih tahu kita bahwa kita punya masa itu akan ada kuat, ada waktu turun. Selama kita kuat yang saya maksud di sini bukan sekedar orang muda, tapi kuat ini artinya begini, kalau saudara dan saya masih bisa bangun pagi, cuci muka, mandi, berarti Anda masih bisa datang cari Tuhan. Amin. Yang Tuhan larang kalau saudara sudah dengan selang infus, itu Tuhan tidak usah larang juga baik kan? Tidak mungkin kan saudara ada infus pasang kiri kanan, lalu saya bilang ingatlah gereja. Saya bilang Bapak tunggu dia terlepas baru nanti saya pergi. Justru kenapa saya khotbah untuk saudara? Karena saya lihat saudara masih bisa bangun, cuci muka, sikat gigi sendiri, mandi sendiri. Ada orang sudah tidak bisa mandi sendiri, ada orang tua. Saudara tahu ada orang begitu, sudah tua tapi tidak bisa mandi sendiri karena sakit. Jadi kalau masih bisa menari itu tamborin, menari sudah.
Sebelum Tuhan bikin ini tangan agak mau begini tidak bisa, mau begini tidak bisa. Nah, tapi masih muda ini kan masih bisa begini kan. Ada tidak karang ini tapi benar. Nah ternyata ini maksudnya. Apa maksud itu ayat? Sudah dengar ini. Dan hal ini dikatakan untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Berarti kan di ujung akhir hidupnya. Kesimpulan saya dari ayat itu tadi apa? Jangan tunggu tua, tidak berdaya, sakit-sakitan, apalagi mau dekat mati baru bilang Tuhan, saya mau melayani Tuhan. Kenapa semua? Saya mau melayani Tuhan, saya mau melayani, saya mau melayani. Tuhan bilang apa? Tuhan bilang, lo ngomong jelas sedikit. Nah ini Tuhan. Nah, kalau begitu, saya tanya saudara, bagaimana saudara mau pimpin pujian? Kita berdiri, kan tidak bisa. Saudara ketawa, tapi ini semua untuk kita. Amin. Saya minta maaf. Ini yang terjadi. Jadi kalau mulut masih lurus, omongnya masih lurus, layani Tuhan. Kan saya pun teman pendeta begitu. Kuliah-kuliah melayani tiba-tiba mulu beko. Jangan tunggu sakit-sakitan. Jangan tunggu tua. Apalagi yang paling keras, jangan tunggu mau mati. Saya khotbah ini bukan sekedar ayat. Saya lihat dengan biji mata kepala. Tadi saya bilang kalau orang-orang bilang begini, nanti saya diberkati dulu. Ya nanti kan masih muda kita pakai begoyang sana begoyang sini dulu. Kita ini kalau pesta tak diundang pun kita datang. Ropes namanya, rombongan pesta. Kan? Hanya modal doi 2.000 taruh di amplop masuk situ. Lalu makan di situ. Masih kuat. Ya kan? Sekarang ini kan ada heboh itu lagu itu. Lagunya siapa namanya? Lagunya Pak Fuad. Lagu Ambon itu. Lagu NTT apa lagi Rani? Rani, apa lagi? Ya? Nona Ambon pica. Siapa namanya? Siapa namanya? Hah? Dewi Persik. Pica itu hanya 2 kali kah? Nona Ambon pica begitu kan? Nona NTT lincah. Dia Nona Ambon pica. Sampai do marah. Garis tanah orang Papua tuh Nona Papua garis tanah. Dia bilang garas tanah. Itu lagi heboh itu. Tapi saudara lihat, walaupun salah garas tanah, pica, itu yang goyang itu, dia juga pica sampai dia tabala. Tapi di Tuhan itu jangankan pica, tangan saja dia kayak robot itu. Padahal orang bilang, ku bebas. Dia bilang memang dia nyanyi, ku bebas oleh darahnya, ku bebas. Bebas kalau berdiri begini. Oh, tidak ada kata amin. Amin. Jadi kalau Tuhan kasih ini, bebaslah melayani Tuhan. Amin. Di sini tidak pernah dia goyang sedikit. Sampai ke orang mau upacara Senin kemerdekaan 17 Agustus. Tapi kalau yang tadi pica, dia bungkah, pica. Dia kayak katak itu lompat sana lompat sini. Tapi di gereja berwibawanya luar biasa. Ada amin. Amin. Saya tanya saudara muda atau tua? Saudara masih kuat atau lemah? Kalau masih kuat, layani Tuhan, cinta Tuhan. Amin. Saya jangan lihat saya pun pemuda ini di sini lutap aku baru pas di pesta nikah itu. Apalagi biasa orang habis orang nikah tuh ada satu
acara Jalta Putar itu namanya apa? Wih, saya pun mati hebat. Saya tanya tadi ayat minggu lalu tentang apa? Tidak tahu, tapi no, ini hanya supaya kita santai. Saya Polones. Saya kadang-kadang lihat Polones itu sebenarnya saya suka karena tarian itu unik. Wih, tondo Pak. Akan Polones kan begitu, tahu begini. Nah, habis itu tondo. Yang dia pemimpin itu ada loh. Di sini ada pemimpin, di sini ada juga. Artinya domba gandeng tangan. Masuk semua masuk. Kita di sini semua leader bukan hanya begini. Mari kita bangkit berdiri sampai melotot. Bangkit berdiri, tidak berdiri juga. Oh Tuhan tolong kita. Ada amin. Tuhan masih kasih kuat. Pakai itu kaki. Amin. Saudara tahu. Kadang-kadang saya berdiri situ kok ikut ini. Saudara di sini bergerak itu. Selalu Tuhan kasih di saya pikiran. Goyang memang. Saya belum tua kok di rumah sakit. Dokter bilang, Bapak bisa angkat kaki. Kan dokter biasa bilang gitu. Bapak angkat kaki. Kan dokter biasa bilang gitu. Jangan ketawa, itu saya pengalaman. Kan waktu saya sakit hampir kena COVID itu kan angkat kaki. Saudara tahu saya setengah mati kan. COVID itu kena itu setengah sarah. Bapak bisa angkat kaki. Rasanya berat sekali. Seolah Tuhan berkata, makanya kalau belum sakit lompat sudah memang. Amin. Dan tuh kok pas nyanyi apa lagi? Ada kata berlari kan? Ada kan lagu-lagu itu ada kata berlari. Lu lari, ya walaupun larinya di tempat. Amin. Ada waktu jangankan lari. Mau angkat satu kaki seorang bantu. Belum berasa. Masih muda lah. Tapi kita nih yang 50-an ini sudah mulai rasa bangun pagi itu mau tarik kaki kadang-kadang dia tagak. Ya kan? Aduh kenapa sih ini? Kita kasih bengkok. Jadi kalau lupung kaki bangun kok masih angkat tinggi-tinggi pakai melayani Tuhan. Amin. Kalau masih bisa rias diri, itu berarti kamu masih dikasih berkat. Mau datang gereja, lihat aja, ini para perempuan. Saya heran gitu. Saya kadang lihat wanita itu saya lucu ya. Biasa saja, tarik langsung begini, kenapa? Saudara, sekali saudara minta saudara anak, nanti kalau mama pas rias dulu. Laki-laki juga begitu, heran. Kalau kok bisa biasa-biasa, tapi artinya lupun tubuh masih bisa digerakkan, tidak apa-apa. Kalau tubuhmu masih bisa digerakkan, apa? Cinta Tuhan, melayani Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Tuhan memberkati. Kita tidak selesai. Mari kita bangkit berdiri.